Nah, sekarang kita ada kedatangan kakak sekolah minggu loh. Nah, sebelum kita memulai ibadah minggu kita angkat satu lagu pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
Minggu Runggunduri. Apa kabar kalian hari ini, nak? Pasti semua dalam keadaan baik, sehat dan semangat ya. Nah, kita tetap semangat, terutama semangat mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah bisa memuji nama Tuhan lewat puji-pujian kami. Sebentar lagi Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati semua kami anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terlebih kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan Yesus buat guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati sehingga apapun yang disampaikan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkan doa kami. Kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 5 ya. Semua anak-anak sekolah minggu bisa buka Alkitabnya. 1 Korintus 1 ayat 5 ya. Beginilah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Anak-anak sekolah minggu, hari ini tema kita adalah kaya pengetahuan ya. Kalau kita berbicara kata kaya, ya kan? Apa yang ada di pikiran kita? Coba. Pasti yang dalam pikiran kita banyak uang, banyak harta, ya kan? Nah, tapi sekarang kaya yang mau kita pelajari adalah kaya pengetahuan, ya. Kaya pengetahuan berarti itu adalah orang yang pintar. Iya, kaya pengetahuan itu adalah orang yang pintar. Nah, jadi kita sekarang mau belajar menjadi orang yang pintar, ya. Bukan saja orang pintar, tetapi orang yang pintar, kepintarannya berguna untuk orang lain. Kepintarannya bisa menolong orang lain. Nah, ada sebuah cerita di sekolah ya. Ada sebuah cerita di sekolah, ada seorang anak yang bernama Wulan. Ya, Wulan ini adalah anak yang sangat pintar sekali. Ya, di sekolah dia selalu juara. Kemudian ada seorang anak yang bernama Juli. Juli ini adalah anak yang biasa-biasa saja. Nah, sehingga si Wulan ini sering sekali mengejek, sering sekali mengolok-olok, sering sekali membuli si Juli. Ya, dia mengatakan Juli itu anak yang bodoh, sehingga membuat hati Juli sedih, sehingga membuat hati Juli menangis. Tetapi ada seorang anak ya bernama Christine. Christine ini adalah anak yang cukup pintar di sekolahnya. Ya, Christine ini berbeda dengan si Wulan. Kalau si Wulan suka membuli, mengejek si Juli, tetapi si Christine ini dia tidak pernah mengejek si Juli. Si Christine dia sering memberikan semangat, memberikan kata-kata yang menghibur kepada Juli. Apa yang dikatakan Christine? Christine mengatakan, "Hai Juli, tidak ada orang yang terlahir bodoh. Kita harus giat belajar, kita harus semangat, kita harus rajin membaca buku, rajin belajar supaya kita menjadi pintar." Nah, kata-kata seperti itulah yang diberikan oleh Christine kepada si Juli, sehingga membuat hati Juli terhibur. Dia semakin semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar dari sikap Christine. Kepintaran yang dimiliki oleh Christine membuat orang lain terhibur. Ya, membuat orang lain menjadi semangat, yaitu si Juli temannya tadi. Si Juli menjadi semangat belajar, dia menjadi terhibur. Bukan seperti Wulan yang membuat si Juli menjadi bersedih, menjadi menangis.
Kaya pengetahuan menurut Paulus ya adalah memiliki kata-kata yang bijak, kata-kata yang mengandung motivasi, menghibur, membangun, memberi semangat dan juga memberikan ide-ide yang cemerlang ya. Nah, itulah orang yang kaya pengetahuan menurut Alkitab yang kita baca hari ini ya. Jadi sama seperti cerita yang tadi ya, seorang anak yang bernama Christine, dia adalah anak yang pintar ya, anak yang pintar. Dia adalah contoh anak yang kaya pengetahuan dan pengetahuannya itu bisa menolong orang lain ya. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu, siapa di antara kita yang mau menjadi anak yang pintar? Ya, pasti semua anak-anak sekolah minggu mau menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang kaya pengetahuan seperti apa yang diinginkan oleh Alkitab tadi. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang kaya akan pengetahuan? Ya, kita bisa membaca buku, kita bisa mendengarkan berita dari televisi atau internet, kita bisa membaca buku pelajaran di rumah, semangat belajar di rumah maupun di sekolah. Apalagi pada saat pandemi sekarang, anak-anak sekolah minggu semua belajar dari rumah, tidak tatap muka dengan guru di sekolah. Jadi tetap semangat belajar di rumah, meskipun di rumah belajarnya harus tetap semangat supaya menjadi anak yang kaya akan pengetahuan. Tetapi selain daripada itu, yang paling utama adalah kita harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan Allah ya. Kenapa? Karena sumber segala pengetahuan itu adalah Tuhan Allah ya. Jadi ketika kita berhubungan baik dengan Allah, maka kita akan diberikan hikmat dan pengetahuan dari Allah. Sampai di sini khotbah kita. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita dengar tadi dapat kita lakukan di kehidupan kita. Dan sekarang kita akan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu persembahan, yaitu lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Kita nyanyikan ya. kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami sudah bisa melakukan ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami ini, supaya Tuhan Yesus melalui ibadah kami ini juga Tuhan, kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus pada saat ini buat semua anak sekolah minggu kami
Biarlah Tuhan yang memberkati semua anak-anak sekolah minggu kami, memberikan mereka kesehatan dan juga sukacita Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu memberikan semangat kepada anak-anak sekolah minggu kami, terlebih di masa pandemi ini Tuhan, di mana mereka harus belajar dari rumah. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan semangat kepada mereka, supaya mereka semua tetap semangat mengikuti pelajaran dari sekolah meskipun melalui daring. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat semua guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan juga yang memberkati semua guru sekolah minggu, memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, dan Tuhan yang senantiasa mencukupkan segala apa yang diperlukan oleh semua guru-guru sekolah minggu. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja kami, GBKP Rumbun Duri. Biarlah Tuhan juga yang memberkati gereja kami ini, setiap program-program Tuhan yang memberkati, supaya setiap program-program Tuhan Yesus boleh berjalan dengan baik. Begitu juga buat pemimpin gereja kami, pendeta, pikaris, dan juga semua pertua diaken. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan semangat kepada mereka dalam melayani Bapa, sehingga semua tugas-tugas pelayanan di gereja GBKP Rumbun Duri ini boleh berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kedua orang tua kami, memberikan mereka kesehatan, rezeki Tuhan Yesus, supaya mereka juga boleh mencukupkan semua apa yang diperlukan oleh anak-anak sekolah minggu kami. Bapa di sorga, kami juga sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami ini, supaya persembahan kami ini boleh dipakaikan gereja Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga, di atas segala permintaan kami Tuhan. Banyak salah dosa yang sudah kami perbuat, biarlah Tuhan yang mengampuni kami, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Inilah kami Tuhan, dengarkan doa kami, sebab kami datang melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.